Subuh kali ini kita berada di musola ini. Al-Hikmah. Berarti kok Al-Hikmah ini banyak hikmah-hikmah yang ada dalam musola ini. Ketika kita masuk di sini, karena ini bukan masjid, berarti tidak ada sholat sunnah tahiyatus surau, tidak ada, Pak. Jadi jangan lalu usolli sunnah tahiyatus surau rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah surau rakaat karena Allah tidak ada. Kalau di masjid iya usolli sunnat tahiyatul masjid rakaat lillahi ta'ala. Itu, Pak. Jadi bedakan antara surau dan masjid. Kalau kita masuk di sini dan adzan subuh belum berkumandang, kalau mau sholat sunnah mutlak saja. Sholat sunnah mutlak itu artinya sholat sunnah tidak ada nama, Pak, hanya sholat sunnah biasa. Jadi kalau kita mau niatkan itu usolli sunnatan rakaatil ta'ala, saya sholat sunnah 2 rakaat karena ta'ala, ini juga berpahala. Jadi tidak ada kaitannya dengan surau, tidak ada kaitannya dengan langgar. Itu sholat sunnah aja. Jadi pokoknya sholat sunnah. Nah ini namanya disebut sholat sunnah mutlak. Kalau ada namanya di ujungnya dikaitkan, itu namanya sholat sunnah muqayyad, yakni yang ada keterikatan, seperti sholat sunnah duha, itu sholat sunnah yang ada kaitannya di ujungnya itu. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah tahajud dan sebagainya, itu sudah muqayyad, sudah tertentu. Bapak Ibu para hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam hal ini ada yang ingin kita perkuat bersama, Pak, bahwa pada akhirnya nanti ketika kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tiada lain yang menjadi pegangan sekaligus juga yang mengawal dan pertanggungjawaban di hadapan Allah itu adalah iman kita. Iman ini nanti dipertaruhkan di hadapan Allah nih. Apakah seorang hamba itu imannya ada atau enggak? Kalau nanti di hadapan Allah ini iman tidak ada, lepas, Pak. Aduh, ini nanti adabnya ini khalidina fiha abada, kekal dia di dalam adab Allah, yakni neraka. Tak pernah lagi yang akan merasakan yang namanya kehidupan yang abadi, yakni surganya Allah, karena imannya sudah tidak ada. Jadi kita hidup ini berjuang hari ini, Pak. Kita kenapa kok ikut jamaah safari fajar, sholat subuh berjamaah? Padahal mestinya kita di rumah ini enak-enak tidur nunggu adzan subuh saja, Pak. Kenapa ini? Tiada lain hanya ingin mempertahankan iman ini, pas nanti ajal tiba, iman ada itu, Pak. Iman ada. Kalau iman ini ada, Pak, seandainya kita masuk ke dalam nerakanya Allah, pasti suatu saat akan diangkat dan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, Pak. Dan kemudian kita akan terus hidup di sana sampai selamanya. Yang kita khawatirkan tuh, yang takut adalah tidak punya iman. Maka kalau ada orang berbuat dosa besar, Pak, melakukan dosa besar, bukan karena kita misalnya benci kepada mereka, kita nasihati, tidak. Tapi wahai saudaraku, engkau ini adalah umat Islam dan engkau saudaraku. Ayo kita sama-sama berbuat baik, beramal soleh, agar nanti satu saat perbuatan dosamu semakin banyak, tak terasa melepaskan imanmu. Itu dia. Nah, iman ini yang kita perjuangkan. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Update imanmu, perbaharui imanmu terus dengan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu memperbaharui iman terus, Pak. Terus iman kita dinaikkan terus, karena seiring kehidupan ini berjalan terus menerus, maka iman ini lama-lama bisa kendur. Kenapa? Seiring itu pula dosa ini terus berlanjut.
Dosa dari depan, kiri, kanan, atas, bawah, belum lagi hawa nafsu, belum lagi setan-setan yang membisikkan kepada kita. Ini akhirnya kita terlepas nih. Makanya nanti pembuktiannya ini Pak, apakah kita nanti bawa iman ataupun tidak, pembuktiannya nanti di akhir hayat kita. Pada waktu nafas kita terakhir itu, ajal kita, ada ndak imannya itu, di situ dia. Makanya kalau ada orang wafat meninggal dunia sedang sholat Pak, ya Allah luar biasa dia. Pas lagi ruku tak bangun-bangun, langsung terjerembab ke bawah Pak. Pas lagi sujud tak bangun-bangun lama Pak, sampai salam imamnya jemaah yang lain. Lalu tiba-tiba Pak dibangun-bangunkan, rupanya tidur dia Pak. Saya kira mati. Ada yang seperti itu, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Sungguh luar biasa, kematian yang sangat indah yang kita dambakan Pak. Bapak meninggal sujud ke atau ruku Pak? Hah? Subuh hari ini mau meninggal sujud atau lagi ruku? Oh masih hidup? Oh masih hidup, tak jadilah. Maka banyak yang terjadi seperti ini Pak. Ada orang meninggal lagi umroh, ada orang yang meninggal lagi sedang haji, melaksanakan rukun-rukun haji Pak. Itu berarti mati dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah iman itu ada. Tapi banyak pula orang yang meninggal dunia sedang maksiat Pak. Lagi nyuri Pak, ketahuan tembak mati dia. Pak Asbu lolo Dah aparat. Ada lagi sedang berzina, lagi enak-enaknya dengan pasangannya, overdosis mati Pak. Ada lagi yang minum minuman mabuk-mabukan Pak, overdosis, ngelem dan sebagainya, mati di situ Pak. Banyak hal ini yang terjadi. Maka kita sebagai umat Islam ya miris, ya Allah dia ini meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan dosa besar. Nah mudah-mudahan selamat ya. Makanya saya sering melihat di tontonan YouTube orang meninggal sedang melaksanakan ibadah. Kadang-kadang hati ini Pak iri, ya Allah begitu indahnya dia meninggal dunia. Nanti saya bisa ndak seperti itu ya, begitu.